Oke, selamat apa ini? Selamat siang ya, Tems ya. Oh iya, selamat siang Tems. Semangat belajar enggak? Semangat dong. Fisika itu kan mudah gitu. Ya. Ya, oke ya, kita akan lanjutkan kita punya materi, masih kita membahas tentang listrik statis. Aplikasi soalnya yang lain lagi. Oke, sekarang kita kembali ke kita punya channel di mana Listrik Smart Open Teja. Yes. Oke ya. Ya, yang lalu ada kesulitan enggak? Yang lalu? Yang apa segitiga itu? Bisa semuanya ya? Bisa. Oh iya, karena gampang sekali sih. Ya, oke ya. Sekarang Ibu akan berikan soal yang lain lagi. Ini menggabungkan antara kesetimbangan dengan gravitasi lagi gitu ya. Jadi lebih asik lagi gitu. Oke? Ya. Jadi ini ada sebuah ayunan. Ya, ada ayunan. Ya, seperti inilah. Ya, ini ayunannya. Kemudian di ujungnya ini diletakkan bandul. Ada bandul ya, 2 buah bandul nih. Nah, bandulnya itu memiliki massa dan bermuatan. Besar muatannya sama. Ya, positifnya juga sama. Jadi sama besar muatannya. Nah, kalau besar muatannya sama-sama positif gitu ya, misalnya. Jadi Ibu kasih aja di sini muatannya adalah positif. Ini juga muatannya adalah positif. Kira-kira terjadi apa tuh? Kalau positif dengan positif? Terjadi tolak menolak. Oke, Ibu gambarkan gayanya di sini ya. Tolak menolak berarti seperti ini kan? Ya, seperti ini. Jadi ini adalah F kolom gitu ya. Ibu kasih nama F kolom. Muatannya di sini adalah Q, ini juga muatannya adalah Q. Besar muatannya sama. Lalu muatan ini memiliki massa, ya, memiliki massa. Kalau ada massa, berarti ada apa? Gravitasi, arah gaya gravitasi arahnya kemana? Ke bawah ya. Oke, berarti ini ada V, ya. Ini ada V. Jadi di sini adalah V. V itu rumusnya apa sih ya? M dikalikan G. Oke, nah ini tergantung pada tali. Talinya dikasih beban, maka tali ini akan menegang. Ada gaya apa yang bekerja pada tali? Tegangan tali. Good. Ih, pintar semua ya. Nah, ini ada gaya tegangan tali T gitu ya. Di sini juga sama sih ya, ada tegangan tali. Nah, sekarang kita punya sumbu adalah sumbu X dengan sumbu Y. Nah, lalu yang mana yang membentuk sudut terhadap sumbu mendatar? Tegangan tali kan? Maka tegangan talinya ini kita harus uraikan ya. Kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Nggak usah pakai inilah ya, diuraikan. Nah, kalau diuraikan berarti akan jadi seperti ini nih. Yang ini adalah TX. Ini TX. Kemudian yang satunya adalah TY. Berarti arahnya ke sini. Nah, ini adalah TY. Sudut antara dua tali ini sebut saja di sini adalah theta. Nah, untuk mempermudah, maka kita membuat garis bantu nih. Garis bantunya kita buat dari sini. Ini untuk mempermudah. Ya, seperti ini ya, seperti ini. Sebutlah sudut di sini adalah alfa gitu. Ini tegak lurus nih di sini. Apa hubungan antara theta, alfa dan sudut tegak lurus ini? Nilai alfa sama dengan berapa? 90 derajat dikurangi dengan theta per 2. Good ya. Itu adalah sudut alfanya. Nah, sekarang kalau terjadi kesetimbangan, syarat kesetimbangan itu apa? Gaya-gayanya hanya mengarah di sumbu X dan sumbu Y. Kelas 2 semester awal itu. Ada apa? Apa syarat kesetimbangan? Benda dalam posisi seimbang. Sigmanya 0. Nah, sigmanya sigma kemana-kemana ini? X dan Y. Itu berarti syaratnya adalah pertama, sigma Fx sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah sigma Fy sama dengan 0 ya. Oke. Kenapa? Hilang apanya?
Oh, bentar. Ya, oke ya. Oh, kenapa lagi nih? Apa salah dan dosaku itu loh? Apa? Apanya? Nah, terus caranya gimana? Masa aku yang ngapin? Lah, oke ya. Oh, ya. Ya, jadi sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang ke sumbu x ada apa saja? Ada tx dan ada f kolom ya, ada tx dan ada f kolom. Tx arahnya ke kanan, berarti dia positif atau negatif? Positif. F kolom ke kiri, positif atau negatif? Negatif. Berarti nanti kamu masukkan di sini. Tx dikurangi f kolom sama dengan 0 ya. Kemudian v kan sama dengan m kali g. Nah, kemudian untuk sigma fy itu yang ke atas berarti positif, yang ke bawah berarti negatif. Maka yang di sini positif, yang di sini adalah negatif. Ya, jadi nanti kamu coba merumuskan tegangan tali itu seperti apa. Kemudian kalau misalnya yang dicari adalah Q, muatan, itu bagaimana. Lalu bisa lagi adalah M gitu ya, masanya, panjang talinya itu adalah L, dan bisa juga dicari L-nya, rumusnya. Ya. Jadi nanti ini semuanya kalau T berarti dalam Q, M, dan L. Sama alfa di sini juga ya. Nah, coba kamu ramu penurunan rumusnya ini. Yang jelas kalian menggunakan ini saja. Nah, sekarang untuk yang ini nih, jarak pisah antara kedua muatan itu kan R. Berarti dari sini ke sini adalah R. Ini adalah R ya. Ini R-nya ini. Nanti R-nya berarti berhubungan dengan alfa dan juga berhubungan dengan panjang tali. Gimana cara carinya tuh? Ibu buatkan di sini nih. Ya, segitiganya. Oke. Nah, yang di sini alfa nih. Yang ini adalah L. Ini kan berarti R per 2 kan? Ya. Terhadap alfa, L berfungsi sebagai sisi apa? Sisi miring. R per 2 sebagai sisi apa? Sisi samping. Kalau begitu, hubungan antara L dan R per 2 itu apa? Cos. Oke, maka ini jadi cos alfa akan sama dengan apa? R per 2L. Ya kan? Ya atau ya? Ya, berarti cos alfanya sama dengan ini. Jadi kalau untuk TX, tadi TX kan di mana TX? TX. TX itu di sini. Ya kan? TX. Kemudian TY yang ini. Nah, TX. Hubungannya dengan alfa itu apa? Hubungannya dengan alfa, dengan T. T-nya kan yang ini tadi. Ini T. T dikalikan cos. Ya, oke. Berarti ini adalah T dikalikan cos alfa. Rik pasti tahu lah. TY sama dengan apa yang lain? Rik jangan menjawab. Biarkan mereka berpikir. T sin. Oke, T sin alfa. Nah, untuk cari sin alfa, berarti sama dengan apa? Sin alfa sama dengan? Ini tegak lurus. Sebutlah ini Y gitu. Berarti sama dengan apa sin alfa? Y per L. Y-nya hubungannya dengan L dan R per 2 sama dengan apa? Pitagoras. Akar dari L kuadrat dikurangi R per 2 dipangkatkan 2. Dan seterusnya, dan seterusnya. Silahkan diramu. Gitu ya. Oke, kalian bisa meramunya sendiri. Ya, petunjuknya hanya itu. Ya, nanti F kolomnya berarti F kolom itu kan sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat. Atau sama dengan K, Q kuadrat per R kuadrat. Ya, nah nanti tinggal kamu substitusi yang lain-lainnya ya. Oke, bisa ya? Bisa lah, masa nggak bisa gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut berikutnya yaitu kekuat medan listrik. Kuat medan listrik. Ya. Di kuat medan listrik, jika ada sebuah benda yang bermuatan positif, maka daerah di sekitar benda ini itu akan dipengaruhi oleh gaya listrik.
Nah, itu namanya medan listrik. Arahnya kemana? Dari muatan itu menuju keluar. Ini arah kuat medannya. Ke segala arah. Ya, ke segala arah. Ini kuat medannya. Jadi misalnya nih ya, misalnya ada sebuah titik nih di sini. Titiknya kita sebut dengan titik P. Titik P ini berada pada jarak tertentu dari pusat muatan. Jaraknya adalah R gitu, ya. Ini jaraknya R, ya. Bukan R jari-jarinya ini ya, ini jaraknya R. Nah, besar kuat medan di titik P itu berarti arahnya keluar dari muatan, sampainya di titik P. Berarti kira-kira kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Oke, jadi ini adalah E di titik P. Ini adalah E di titik P. Rumusnya ya tetap K dibagi dengan R pangkat 2. Seperti itu ya. Kalau titiknya misalnya ada di sini lagi, ini S. Ya sama aja, ini berarti R-nya di sini adalah RP gitu ya. Kalau ini R berarti di sini adalah RS gitu jaraknya. Ya sama caranya ya. Nah, ini RS berarti. RS. Oke. Nah, kuat medannya arahnya kemana? Ya dari sini berarti satu garis ke sana. Maka ini adalah E di titik S. Jadi untuk E di titik S itu juga sama saja dengan K dibagi RS dipangkatkan 2. Itu kalau muatannya positif. Nah, sekarang gimana untuk yang muatan negatif? Jika benda itu bermuatan negatif, seperti ini negatif, maka arah medannya itu adalah masuk atau menuju ke muatan. Dari segala arah menuju ke muatan tersebut gitu. Ini masuk ini kuat medannya dari segala arah menuju ke sana. Oke, misalnya ada sebuah titik, kembali titiknya namanya titik P ya. Titik P ini berada pada jarak R gitu, seperti ini. Jadi jaraknya ini adalah R-nya berarti RP gitu ya. Masuk menuju ke muatan itu berarti arah kuat medannya dari titik itu menuju ke titik pusatnya sini. Ya, ini adalah E di titik P. E di titik P. Cara mencarinya juga sama. E sama dengan K per R kuadrat ya. Kalau F kan tadi K1 Q2 per R kuadrat. Untuk di E, Q-nya hilang 1 gitu. Nanti untuk di V voltage punya itu nanti R-nya hilang 1. Jadi ngapalinnya gampang. Nah, sekarang misalnya ada satu muatan, dua muatan, tiga muatan. Ketiga muatan ini terletak pada sebuah garis lurus. Sebutlah ini adalah Q1, Q2, Q3, ya. Nah, muatannya misalnya di sini adalah positif, ini negatif, ini positif. Nah, terus ada titik. Ada titik di sini adalah titik P, kemudian ini titik S, lalu ini titik T, lalu ini titik N misalnya. Nah, sekarang terhadap Q1. Q1 itu bermuatan positif. Berarti arahnya kemana? Keluar. Keluar dari titik Q1 ini. Berarti di P ini arahnya akan ke sana. Jadi di sini adalah E1P. Ya, ini E1-nya. E1. Sampainya di titik S. Arahnya kemana? Ke kanan. Oke. Sampainya di titik T. Ke kanan. Sampai di titik N. Ke kanan juga. Jadi ini adalah semuanya E1 nih. E1, E1, E1. Pertanyaannya, apakah E1 di P, di S, di T, dan di N sama? Beda. Kenapa? Jaraknya berbeda. Good. Berarti logikanya jalan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Untuk yang Q2. Q2 arahnya kemana? Negatif. Menuju ke muatan. Oke, berarti E2 ada di sini. Ya, ini E2, yang ini adalah E2, yang ini ke kiri E2, yang ini juga ke kiri ya. Jadi ini adalah E2. Ini adalah E2. Ini adalah E2. Ini adalah E2 ya. Menuju. Nah, terhadap Q3 keluar dari mana? Dari Q3 kan? Ya, dari Q3 keluar. Sampainya di N, berarti di arahnya ke sana. Lalu sampainya di T, berarti ini ke sini.
Sampainya di di S, ini berarti ke sini. Sampai di P, berarti ini ke sana. Nah, yang ini berarti adalah E3, yang ini adalah E3, yang ini adalah E3, yang ini adalah E3. Maka, nanti untuk di P, kamu tetap harus cari E1, E2, E3. Di S, cari E1, E2, E3, dan seterusnya, ya. Jadi sekarang, untuk cari E di titik P, ada berapa E di sini? 3. Yang ke kanan E2, yang ke kiri E1 dan E3. Yang kanan positif, ke kiri negatif. Berarti E di P sama dengan E2 dikurangi dengan E1 dikurangi dengan E3. Kemudian E di titik S. Sama dengan apa? E2 tambah E1 dikurangi dengan E3. Lalu E di titik T. E1 kurang E2 kurang E3. Kemudian E di titik N. E1 ditambah dengan E3 dikurangi dengan E2. Good. Berarti bisa ya. Jadi ini mirip-mirip dengan kolom ya. Yang penting kamu tahu arahnya bagaimana gitu ya. Ya. Sekarang Ibu kasih angka ya. Q1 mau berapa? Loh, berapa angkanya? 2 mikrokolom. Oke, Q2 berapa? 3 mikrokolom. Oke, Q3 4 mikrokolom. Nah, sekarang jarak antara muatan 1 dan muatan 3 mau berapa? Hah? 10. Oke. 10 cm. Lalu antara muatan 1 dan muatan 2 mau berapa? 5. Oh, pas-pas 5 ya udah nggak apa-apa lah. Udah 5 cm ya. Nah, habis itu nanti kamu cari EP, ES, ET, EN. Tapi nggak semuanya dicari. Nanti kamu, Ibu banyak sekali. Berhitung sampai 4. Oke. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 3. 1. Oke, ya seperti itu ya. Jadi yang 1 kerja nomor 1, 2 kerja nomor 2, 3 nomor 3 ya. 1 berarti P, kemudian 2 S, lalu 3 T dan 4 N. Ya. Ah. Kerja di mana? Mau catatan? Ya udah catatan nggak apa-apa. Ya. Oke ya, bisa ya? Bisa lah. Hah? Ya sebentar, kasih selesai iyo kan ini kita 2 jam. Jadi mau dikerja sekarang, tapi tunggu dulu. Tunggu dulu, Ibu lagi nih ya. Oh, ya oke, catat dulu balik. Soalnya Ibu pause dulu. Ya, oke ya. Ya, Ibu ulang kembali ya ini ya. Ibu ulang kembali tadi lupa direkam nih ya. Jadi untuk di potensial listrik kita mengingat kembali tentang rumus energi listrik di mana V sama dengan V dikalikan dengan Q. Maka V itu akan sama dengan V per Q. Ya, lalu kita setarakan lagi dengan usaha. Energi kan sama saja dengan usaha kan ya. Ya, di sini. Nah, usaha itu adalah F kali S. S-nya kita ganti dengan R. Maka sama dengan F kali R. Sehingga V-nya itu sama dengan V per Q. V-nya kita ganti F kali R per Q. F hukum Coulomb adalah K kali Q kali Q per R kuadrat dikalikan Q per R per Q. Sehingga Q-nya bisa hilang 1, R-nya juga bisa hilang 1. Maka rumus daripada V itu sama dengan K Q dibagi R. Jadi misalnya ini ada sebuah persegi panjang, di mana pada masing-masing sudut persegi panjang ada 4 buah muatan. Muatan 1, 2, 3, 4. Di mana persegi panjang ini memiliki ukuran 6 cm kali 8 cm. Lalu kita diminta mencari berapakah potensial di titik P. Maka potensial di titik P itu sama dengan jumlah dari kaki per R. Itu V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Atau ini K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 dan seterusnya. Tanda min plusnya itu dimasukkan. Jangan sampai tidak masuk. Oke? Jelas ya? Gampang sekali kok, gampang sekali. Ingat ya. Nah sekarang kalau ini.
Ini 6, 8. Berarti diagonalnya berapa? 10. Atau Ibu ganti aja deh. Ini jadi berapa? Ganti ya angkanya ya. Supaya nanti setengah diagonalnya 10 gitu loh. Berarti kita pakai angka berapa? 12 cm. Ini 16 cm. Berarti diagonal 20 kan? Maka jarak titik P menuju ke sini ini adalah R. R-nya semua sama. R-nya setengah dari diagonal. Diagonalnya kan 20. Ya, jadi supaya mempermudah perhitunganmu. Itu maksudnya Ibu. Ya, oke. Ya, jadi lebih gampang hitungnya. Oke. Silahkan dikerjakan lagi yang ini. Nanti pertemuan berikutnya berarti Ibu akan membahas tentang energi potensial listrik, kemudian sama bola berongga untuk watt medan dan potensial langsung ke kapasitor. Itu pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan habis bab 2. Apa? Ya di buku catatan sekarang. Jadi dua poin ya. Satu aja apa tadi?